Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Agustian. Saya Amula, saya Juli Indrianti, saya Rizka Mauladi. Di sini kami akan melaporkan video wawancara tugas pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Bolehkah saya mewawancarai Anda mengenai kualitas pengajar? Untuk pertanyaannya, menurut Anda, apakah rendahnya kualitas pengajar sangat berpengaruh untuk pelajar? Sangat berpengaruh. Yang kedua, apakah kualitas pengajar Indonesia bisa dikatakan rendah? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bisa, karena para pengajar sekarang itu kurang bisa untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, lalu bagaimana cara membenahi rendahnya kualitas pengajar yang terjadi di Indonesia? Dengan menambah ilmu pengetahuan, terus lebih mengerti tentang learning style dan sebagainya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Sama-sama. Kami boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Anda dalam mengenai kebersihan kampus. Terima kasih. Enak deh, apa sih program yang dilakukan kampus untuk menjaga kebersihan lingkungan kampus? Yang saya tahu di kampus ini ada satu program kebersihan yang dibangun untuk melestarikan lingkungan yang bersih, yaitu Go Green dan Go Clean. Seperti itu. Mungkin dalam teknisnya mahasiswa dibuat lebih sadar lagi mengenai lingkungan yang bersih itu akan kenyamanan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk mewujudkan lingkungan kampus yang bersih? Bagaimana caranya? Mungkin lebih ke meningkatkan kesadaran kita mengenai kebersihan lingkungan, seperti buang sampah ke tempatnya, apalagi sekarang ya di kampus, di perpus ada yang makan, mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu kesadarannya mengenai sampah-sampah yang kecil itu. Selanjutnya, mengapa sih kebersihan kampus itu sangat penting? Sangat penting sekali karena dimanapun kita tentunya harus sangat menjaga kebersihan, karena dari kebersihan lingkungan kita bisa menciptakan atau membuat kita nyaman berada di tempat itu. Siapa aja yang berperan dalam kebersihan kampus? Karena di sini kampus yang pastinya bukan hanya penjaga sekolah atau penjaga kebersihan saja, tetapi mahasiswa, dosen, dan lainnya juga harus. Pada intinya seluruh yang berpengaruh di kampus ini harus menjaga kebersihan di kampus. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Kang. Baik kan? Kalau boleh tahu, bisa kenalan terlebih dahulu. Oh, yang pertama perkenalkan izin memperkenalkan diri ya. Saya Romin Hakim dari Cianjur. Nah, Ya, ada apa kan? Nah, di sini saya mau wawancara atau nanya-nanya lah seputar masalah pendidikan di Indonesia, khususnya di dalam pembiayaan atau pendidikan. Nah, sebelumnya kan Akang dari Cianjur nih, kuliah di sini di IKIP Siliwangi. Menurut Akang, untuk biaya di IKIP sendiri terbilang mahal atau murah sih? Ya, kalau menurut saya gitu kan ya, pembiayaan sekolah ini ya bisa dikatakan kuliah ini ya kan. Ya. Kuliah ini saya sebagai perantau itu hampir merasa agak berat gitu kan. Dikarenakan apa? Karena saya itu sebagai perantau itu mempunyai dua biaya gitu kan. Yang pertama biaya kampus ya sudah pasti. Yang pertama biaya kampus dan yang kedua itu biaya hidup gitu kan. Yang biaya hidup itu dimana biaya hidup mencakup dari bahan pokok gitu, dari kosan juga, dan dalam bisa dikatakan hidup di negara orang lain itu ya agak sulit-sulit gimana gitu kan, berbeda lah sama di
ruang lingkungan gitu kan. Terus apa? Nah, kan tadi biaya yang mungkin bagaimana sih cara Akang bisa membagi-bagi uang antara untuk biaya kuliah atau dengan hidup sendiri. Misalnya kan Akang nih belum bekerja, nah bagaimana sih cara Akang mengatur uang dari pemberian orang tua itu? Ya kalau untuk mengatur uang gitu ya agak ribet-ribet susah gitu kan. Karena saya tuh kan bisa dikatakan masih mahasiswa, dan mahasiswa saya itu bisa dikatakan saya itu belum berproduktif dalam dunia kerja gitu. Kan uang masih diplot sama orang tua, bisa dikatakan nominalnya segini harus cukup gitu dalam 1 bulan gitu kan. Kalau untuk memanage uang itu agak sulit juga, karena apa bisa dikatakan biaya-biaya di kampus itu agak bayarannya ada agak gitu ya. Bisa dikatakan kalau dari luar SPP gitu, dari luar apa itu uang-uang yang lain itu suka ada uang sampingan itu, seperti kartu pembuatan perpus itu, kartu-kartu apalah gitu di antara yang lain-lainnya. Nah itu kan di luar konteks, di luar konsep ya. Jadi dalam pembiayaan itu suka ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi gitu kan. Nah jadi uang tersendiri ya memanagenya itu harus bisa seirit mungkin itu, untuk supaya tinggi itu, karena mungkin tapi dalam tanda kutip ini mungkin fasilitasnya belum terlalu memadai, bukan tidak ada tapi belum terlalu memadai gitu kan. Berbeda dengan yang mahal-mahal, tetapi mahal juga tidak menentukan baik buruknya juga sih, tapi mahal juga di sini, tapi setidaknya yang mahal mungkin juga sudah fasilitasnya sudah memadai gitu kan. Nah terus pendapat Akang selaku mahasiswa yang terbilang ngekos lah, yang terbilang biaya pendidikan yang cukup mahal, ada sih apakah ada cara atau agar kita dapat mengatur keuangan kita dapat membiayai kehidupan serta kuliah kita dengan lancar? Apakah ada pendapat? Nah berarti Akang ini ya jadi bisa dikatakan apakah bisa mendapatkan penghasilan itu kan, untuk membantu biaya pendidikan. Nah kalau masalah itu di zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan mahasiswa atau bisa dikatakan apapun untuk mendapatkan penghasilan itu kan. Karena bisa dikatakan kan sekarang itu zamannya zaman elektronik itu, zaman modern, dan zaman modern ini dimana semuanya tidak terkekang oleh tempat. Kalau kesibukan apapun bisa diciptakan dari rumah. Pekerjaan apapun bisa diciptakan dari rumah gitu kan. Nah contohnya gini, kalau masalah pendapatan sebagai mahasiswa itu kan, sebagai saya khususnya, perkuliahan itu sampai jam 12, berarti masih banyak waktu-waktu luang gitu. Bisa dikatakan kalau waktu produktif itu kalau gak terlalu kecapek gitu ya, supaya istirahat nyaman itu dari jam 1 siang sampai jam 6 sore gitu kan. Nah berarti masih ada waktu 6 jam itu. Nah si 6 jam itu bisa digunakan untuk bisa online shop, bisa mencari yang lain gitulah. Kan sekarang banyak aplikasi yang penghasil uang gitu. Tapi dalam tanda kutip jangan yang menyimpang gitu ya kan, karena banyak aplikasi yang menyimpang gitu ya. Itu jadi masalah sih kalau masalah pendapatan. Nah kalau ini juga kan, bukan di elektronik juga. Kalau di dunia nyata gitu, kerja di dunia nyata itu bisa juga kan. Karena di perkuliahan bisa dikatakan kampus itu sudah mengatur itu kan. Ada yang dikatakan mahasiswa non reguler gitu kan, yang kuliahnya itu 1 minggu ya. Iya. Nah kalau 1 minggu itu kan waktu yang 4 harinya itu bisa digunakan untuk bekerja di sekolah seperti honor gitu kan. Jadi setidaknya bisa membantu pembiayaan yang ada di kampus dan pembiayaan yang ada di kampus itu, untuk membayar di kampus kan itu. Dan untuk membantu juga pembiayaan itu. Sekarang ini negara kita udah mulai baik ya gitu. Banyak sistem-sistem yang memperingan pendidikan itu. Karena untuk apa itu? Karena untuk seorang yang mau belajar itu tidak ada alasan tidak punya biaya gitu. Walaupun mahal kan banyak sekarang pemerintah itu membuka seperti beasiswa,
membuka KIP dan membuka lowongan apa ya itu bisa dikatakan bantuan-bantuan dari pemerintah ya Kang. Nah, jadi itu kita tinggal memilih aja Kang. Memilih gini. Dalam konteks memilih di sini, jikalau mahasiswanya berprestasi gitu kan, berprestasi, nah kemungkinan dapat bantuan dari pemerintah. Contohnya gini Kang, gak sedikit atlet-atlet yang sekarang itu mendapat bantuan dari pemerintah. Contohnya gak jauh-jauh ya, teman-teman kita juga di sini, Bapak Ajay itu, Fajar Padilla itu mendapat beasiswa kan. Karena apa? Karena dia berprestasi gitu, berprestasi dalam bidang olahraga, dia berprestasi dalam voli. Jadi dia itu mendapat dukungan dari pemerintah, hampir bisa dikatakan full gitu kan. Jadi ada uang-uang yang membantu gitu kan. Ya mungkin segitu saja ya Kang. Terima kasih buat waktunya. Ya dari saya juga mohon maaf Kang, ini penjelasannya agak ya kan. Ya, masih kan? Ya, sama-sama Kang. Sekian laporan video wawancara dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.